Saya Surya. Saya di sini akan mereview sebuah tas carrier produsen dari Amerika yang mungkin buat sebagian penggiat kegiatan outdoor di Indonesia sudah tidak asing lagi, yaitu Osprey. Gucci, Prada, Louis, на мне только Фенди худи. Цинди, мне звонят из улиц, перестань липнуть, я не улей. Катим, катим, крутим, крутим, любовь тачки, но со вкусом канделаки. Самый умный в Кадиллаке, слишком душно. Холод на сердце и на запястье. Untuk seri yang kita review kali ini yaitu Stratos 50 liter. Saya mendapatkan carrier ini sudah sekitar 1 tahun yang lalu. Saya membelinya melalui website resmi Eiger Indonesia yang merupakan distributor resmi untuk mendistribusikan brand Osprey di Indonesia ya. Saya mendapatkan carrier ini, membeli carrier ini dengan harga 2,1 juta. Ya memang cukup, bisa dibilang cukup mahal sih, tapi nanti kita akan bahas kenapa sih dia semahal itu. Untuk beberapa poin yang ditonjolkan dari Osprey, kenapa sih mereka membandrol harga dari produk mereka itu cukup mahal. Nah, dari seri Stratos ini kita bisa lihat bahwa Osprey mengklaim bahwa bahan yang mereka gunakan ini menggunakan bahan nilon, tapi mereka memilih nilon yang berkualitas yang diklaim lebih tahan lama dan lebih awet, yaitu nilon crosshatch 210 dan 420 denier. Nah, mereka mengklaim bahwa kedua jenis nilon itu lebih tahan lama dan lebih awet penggunaannya ya. Terus selain itu juga banyak kompartemen yang lebih solid dan cocok, serta di sini ada back systemnya yang tentunya yang jarang banget dimiliki oleh produsen tas carrier yang ada di Indonesia ya, terutama ya. Itulah kenapa tas ini dibanderol dengan harga yang cukup mahal. Nah, di seri Stratos sendiri ini menggunakan back system yang mereka sebut airspeed, yang mana ini seperti ventilasi udara untuk punggung kita ya. Jadi di sini terdapat material mesh yang langsung menyatu dengan hip beltnya, termasuk di tali di pundaknya ini juga. Nah, di sini terdapat rongga antara mesh dan tasnya, yang dimana rongga ini bisa menjadi ventilasi udara saat kita mengenakan tas ini ya, saat kita jalan. Jadi tidak ada keringat yang mengumpul di punggung kita, karena di sini ada ventilasi udara yang bisa mendistribusikan udara dengan baik di punggung kita saat kita menggunakan tas ini ya. Nah, selain itu juga di sini ada torsonya, kita bisa sesuaikan dengan tinggi badan kita. Kita bisa lepas, kita bisa tinggikan, bisa naik turunkan sesuai dengan punggung kita. Nah, ini fleksibel ya, jadi salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh produk lain itu ya mungkin salah satunya ini. Nah, oke, kita bahas satu-satu mulai dari depan untuk bagian per bagiannya ya. Nah, di depan sini ada resleting yang paling depan satu. Nah, resleting ini kita bisa menaruh untuk alat-alat outdoor saat kita naik gunung, mungkin yang sifatnya lebih harus cepat kita keluarkan ya, seperti mungkin jas hujan atau mungkin cemilan-cemilan kayak mungkin coklat atau madu ya, kita bisa taruh sini. Terus di sampingnya sini juga ada pocket juga yang sama sih sebenarnya untuk fungsinya. Terus di samping kanan dari tasnya di sini ada side pocket sama dari mesh juga yang bisa melar. Nah, di sini kita bisa menaruh air minum di sini sih. Terus di sini ada tali kompresi yang kita bisa, yang fleksibel, yang kita bisa kencangkan dan bisa kita kendorkan. Begitupun di samping kiri dari tas ini ya, sama ada side pocket yang bisa menaruh air. Terus ada tali kompresinya juga sama. Tapi ini di samping kiri dari tas ini terdapat resleting yang cukup besar yang bisa kita gunakan untuk mengambil dari barang-barang yang kita taruh di dalam tas ini dari sampingnya. Jadi kita tidak usah membuka dari atas. Mungkin kalau kita menaruh barang itu di tengah,
kita bisa ambil dari sini. Nah ini salah satu keunggulannya. Terus kita ke bagian bawah. Di bawah sini terdapat dua tali kompresi. Nah yang biasanya para pendaki digunakan untuk menaruh matras. Nah tali kompresi juga bisa dipanjangkan dan bisa dipendekkan sesuai dengan kebutuhan kita. Selain itu di sini juga terdapat resleting yang kita bisa gunakan biasanya untuk menaruh sleeping bag di paling bawah ya. Jadi bisa dipisah antara sleeping bag dengan barang-barang yang kita taruh di atasnya. Jadi kita bisa mengambil secara cepat saat kita membutuhkan sleeping bag secara darurat mungkin. Nah, di bawahnya sini juga terdapat resleting kecil ini. Yang seperti saya bilang tadi sudah include rain cover. Nah, rain covernya berada di sini. Bisa ditaruh di bawah. Yang terdapat tali pengaitnya juga yang kecil ini, supaya saat kita melepas mungkin tidak hilang begitu saja karena masih ada tali yang terkait dengan tasnya ya. Kita pindah sekarang ke sedikit lebih detail ke bagian back systemnya. Nah, back systemnya yang seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi, ini menggunakan mesh yang menurut saya ini sangat nyaman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini cukup lentur, jadi meshnya ini bisa menyesuaikan bentuk dari pinggang kita. Nah saat kita memakainya itu benar-benar nempel dengan fitur dari hip beltnya yang cukup kencang ini. Si hip belt sendiri ini seolah memeluk pinggang kita, jadi bisa seberat apapun beban dari tadi yang ditaruh di dalam tas ini itu tidak akan terasa berat karena dari hip beltnya ini cukup memeluk, dan tali strapnya ini, tali pundaknya ini cukup enak juga. Terlebih di tengah sini terdapat tali kompresi untuk di bagian dada yang terdapat fluid saat mungkin keadaan darurat. Terus kita pindah ke hip beltnya sini terdapat kantong. Ada dua kantong di kanan dan kiri. Yang saya pernah menggunakannya ini cukup untuk ditaruh handphone dengan ukuran 5,5 inch. Ini masih muat, cuman saya tidak sarankan sih, soalnya kalau 5,5 inch terlalu ngepres banget di dalam sini ya. Cuman kalau misalnya memang keadaan darurat bisa sih. Terus kita ke bagian atas ya. Nah di top plate-nya ini, nah ini terdapat resleting di atasnya. Kita bisa untuk menaruh sesuatu seperti mungkin kompas atau peta atau apapun itu yang bersifatnya kita cepat saat membutuhkannya, bisa cepat diakses. Terus di top plate ini juga bisa dibuka jadi bagian terpisah sendiri. Nah di dalam top plate ini menggunakan material mesh juga, yang di sini terdapat resleting yang ada cantolannya, yang kita mungkin bisa menaruh gantungan kunci kita di sini agar lebih aman, tidak kemana-mana, karena di sini terdapat cantolan yang bisa kita gantungkan di sini ya. Untuk material di dalamnya sama, menggunakan nilon yang diklaim dari Osprey bisa lebih awet dan lebih tahan lama. Nah, itu sekilas review saya untuk carrier Osprey Stratos 50 ini. Menurut saya memang cukup worth it sih untuk harga 2,1 juta dengan fasilitas, dengan bahan-bahan dan sistem yang mereka berikan kepada kita saat kita menggunakannya. Carrier ini sangat cocok digunakan untuk cowok yang memiliki tinggi badan kisar antara 165 sampai 175 cm. Karena saya 170, sekitar 170 kurang dikit lah. Saya merasa sangat nyaman ketika menggunakan carrier ini. Benar-benar memeluk, dan back systemnya itu sangat bekerja saat kita menggunakannya, sampai mungkin trekking sampai berjam-jam itu sangat-sangat membantu sih. Nah, jika memang kalian memiliki dana yang lebih untuk membeli carrier ini, saya sangat menyarankan sekali. Saya menilai carrier ini worth it dengan harga segitu, dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh carrier ini ya. Jadi nggak usah ragu lagi untuk membelinya. Terima kasih, sampai jumpa.